Gue pribadi sih ya memilih tema desain itu tentang bahas detail Oke, dengan aku Aca, kita akan melanjutkan pembahasan dari Saya Rifa ingin melanjutkan pembicaraan di episode sebelumnya. Gue bakal melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kalau misalkan lu belum tahu gue mau bahas apa, nama gue Albi, panggil aja Abesot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Surya Bro di SSB, sharing santai bareng Lepro. Bakal ada apa aja sih di SSB? Yuk, check this out di SSB. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Aca. Kita akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya. Jadi di episode ini kita bakal ngebahas desain. Jenis desain aku itu cute, elegan, terus juga minimalis. Kenapa aku suka sama tema cute? Karena kalau buat aku warnanya tuh kayak cocok gitu ya. Kan nggak semuanya kayak warna-warna soft gitu, tapi untuk ada di base-nya, terus ya buat elemen-elemennya tuh kan diperpaduin dari warna. Biasanya tuh pilih kan ada 3 warna, pakai 3 warna. Biasanya tuh satu untuk warnanya agak dark, terus sisanya tuh baru pastel untuk elemen sama buat font-fontnya gitu. Terus kenapa aku suka elegan, karena kayak kelihatannya tuh kayak warna gold sama pink itu kayaknya bagus. Jadi kadang beberapa desain tuh warnanya kayak gitu. Terus ditambah dengan fontnya, biasanya tuh bentuknya kayak sambung, kalau nggak Times New Roman, itu sejenisnya. Terus kenapa minimalis? Karena beberapa itu elemennya sih, dilihat dari elemennya dulu. Biasanya kalau mau pakai bentuk kotak atau lingkaran itu baru makanya yang minimalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ferdinand. Video kali ini kita bakal bahas apa sih karakter desain gue. Oke. Gue pribadi sih ya memilih tema desain itu elegan dan simple. Kenapa gue memilih elegan? Karena gue tuh tidak terlalu suka banyak warna dan juga terlalu rame gitu. Desain simple biasanya sih gue terapin di seperti acara-acara biasa. Jadi misalkan contohnya desain 17 Agustusan, desain class meet, dan lain-lain. Seperti acara-acara itu. Kalau untuk desain elegan, gue tuh biasanya nerapin di desain undangan, kayak gitu-gitulah. Yang penting temanya itu bagus dan menarik untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa ingin melanjutkan pembicaraan di episode sebelumnya, menjelaskan pengalaman pribadi saya sebagai orang awam yang masuk ke dunia kreatif. Yang pertama mungkin dari segi pengalaman ya. Untuk beberapa orang yang masuk di dunia kreatif itu mungkin udah punya pengalaman yang cukup, jam terbang yang cukup juga. Jadi untuk saya itu masih benar-benar kaget sih awalnya. Makin kesini saya makin paham beberapa prinsip desain lah yang menurut saya bisa membantu saya untuk terus bertahan dengan nyaman di dunia kreatif ini. Untuk beberapa orang yang awam untuk di dunia kreatif ini, untuk membuat desain itu menurut saya perlu dari kepercayaan diri sendiri sih. Jangan terlalu memaksakan melihat desain orang lain bagusnya. Kamu terlalu memaksakan diri untuk coba buat yang sama yang kayak gitu, tapi
kamu itu nggak tahu kalau misalnya mungkin karakter desain kamu bukan di karakter desain yang mereka buat juga. Jadi ya langkah awal, benar-benar awal yang harus kalian lakuin sebagai orang awam di dunia desain ya mungkin mencari karakter desain itu sendiri sih. Banyak sekarang informasi-informasi mengenai desain seperti di Pinterest, Google atau website-website lainnya, Instagram, TikTok banyak. Jadi kalian bisa sedikit memahami lah karakter desain kalian kayak gimana, supaya nanti ketika kalian coba buat desain itu tidak malah jadinya membebankan ke diri sendiri, lebih ke buat nyaman diri sendiri dulu aja sih. Di sini saya sebagai orang awam juga yang ada di dunia kreatif ya, untuk memahami pemilihan warna itu saya lebih memilih warna yang lebih dari 2 kurang dari 5 itu mungkin menurut saya standar untuk membuat desain tersebut lebih punya kehidupan, anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue Virgi, gue bakal melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kalau misalkan lu belum tahu gue mau bahas apa di lanjutannya, tonton dulu video yang sebelumnya. Oke, di sini gue bakal ngebahas tentang karakter desain gue. Karakter desain gue itu yang pertama ada minimalis sama simple. Pokoknya tuh karakter desain gue yang gak terlalu suka warna banyak sama font-font yang beda-beda gitu. Misal lebih dari 3 font atau 4 font gitu kan bikin mata sakit ya. Sama warna juga kalau misalkan nggak cocok, color grading kan namanya, color palette-nya itu bakal gak enak dilihatnya. Pokoknya yang kayak menurut gue enak itu pasti bakal gue pilih gitu. Terus juga kalau sebelumnya kan ada bahas tentang fotografi juga. Gue suka fotografi itu awalnya iseng-iseng dari motoin pemandangan, misalnya kayak bulan atau senja, sunset kayak gini lah pokoknya. Terus juga kadang suka upload di IG, emang lebih sering upload di IG sih. Terus kadang juga kalau misalkan pengen pakai lagu, terus buat video juga bisa diposting di TikTok gitu. Kalau buat referensi itu minimalis nggak ada sih, emang suka aja gitu, suka sama minimalis gitu, yang simpel-simpel pokoknya, biar orang juga enak ngelihatnya karya kita juga gitu. Iya, inisiatif juga. Terus kalau buat nyari referensi juga biasanya nyari di TikTok atau di Pinterest gitu. Juga kan waktu itu pernah bikin poster gitu, poster tentang idol JKT48 itu pernah bikin banyak lah pokoknya, pernah disimpan juga di drive, sampai di IG juga ada. Di awal mula suka foto landscape itu karena emang tertarik aja kan, awalnya ngelihat malam-malam tuh ngeliat, wah bulannya cakep nih, nyoba foto ah. Terus awalnya masih pakai HP yang lama kan, HP lama lah, kameranya masih kurang gitu, sedangkan foto bulannya harus yang bagus, jadi biar enak dilihatnya juga. Terus pas dari situ tuh udah nyoba pakai lagu tuh kan, wah kok enak nih, terus nyambung habis itu udah sih nyampe nyoba sampai diajak ke pantai, terus nyoba foto pantai, ternyata asik juga gitu, foto-foto hunting landscape. Sama nyoba foto-foto pemandangan sunset tuh, awalnya belum pernah kan nyoba foto sunset kayak matahari gini, tapi pas dicoba waktu itu keren banget tuh, bagus banget pokoknya kayak golden hour tuh, wah makin suka di situ. Terus juga sampai ada lagunya kan, golden hour, udah dah gitu, aduh makin mantap lah pokoknya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Botel di SSB bareng Lepro. Di sini kali ini gue pengen bahas tentang bahas detail tentang street dan juga modeling fotografi. Terus juga gue pengen bahas tentang gimana cara kalian untuk nge-reach model, gimana cara kalian untuk deal dengan si model. Dan juga terakhir gue bakal bahas tentang tips gimana cara kalian yang baru mau mulai potret ataupun street fotografi. Jadi kita ikutin aja terus ya. Ini gue pengen bahas lebih detail tentang street dan juga potret fotografi. Apa aja gear yang gue pakai? Itu biasanya gue pakai kamera kalau misalkan DSLR itu gue pakai Canon 550D. Terus kalau misalkan mirrorless gue pernah pakai A7S, terus A6400 kayak gitu. Fuji juga pernah. Nah itu untuk gear, tapi kalian nggak usah terlalu mikir jauh, kalian bisa pakai kamera kalian sendiri gitu. Terus untuk lensanya, gue biasa pakai 50 mm f1.8 ataupun 16-24 mm f1.4. Itu untuk kamera dan juga lensa. Nah untuk lighting itu tergantung sama kondisi di lapangan. Kalau misalkan emang kalian outdoor itu kan nggak perlu lighting kalau misalkan emang cerah. Kecuali kalian nge-shoot malam itu perlu lighting. Tapi balik lagi ke konsep sebenarnya. Kalau misalkan kalian emang konsepnya mau lebih natural, nggak perlu lighting juga nggak apa-apa kalaupun malam. Paling kalau emang siang kalian tuh butuh reflektor gitu buat lebih nerangin mukanya si model. Itu untuk lighting. Terakhir untuk atribut-atribut gitu pelengkap. Kalau misalkan kalian suka efek-efek gitu tanpa harus ngedit, kalian bisa pakai prisma, bisa pakai kaset CD itu buat nampilin kayak semacam warna pelangi, ataupun bisa pakai plastik buat adain efek blur, ataupun foreground lainnya gitu. Itu untuk gear. Nah untuk pembahasan yang kedua itu cara-cara gua nge-reach model. Nah cara gua nge-reach model itu biasanya dari dulu gue selalu cari di Instagram. Kadang juga gue pernah cari di pet ataupun nyari berdasarkan rekomendasi dari fotografer lain, teman-teman fotografer lain. Jadi di Instagram biasanya gue cari dulu nih siapa yang cocok kira-kira dengan tipe fotografi gua. Karena gue biasanya lebih sering model itu cewek, jadi gue biasanya suka cari-cari tuh teman-teman yang suka endorse, teman-teman yang emang punya karakter muka yang unik. Nah itu gue reach di Instagram, gue DM dia, gue tanya ini gimana, mau nggak kerjasama. Kalau misalkan si modelnya ini juga pengen berkembang dalam dunia model, dan fotografernya juga pengen berkembang di dunia fotografis, butuh model untuk sebagai portofolio, biasanya itu antara model dan fotografer nggak perlu ada budget lah istilahnya, nggak perlu ada pembayaran transaksi apapun, karena sama-sama menguntungkan gitu. Jadi gimana cara kalian komunikasi aja dengan modelnya ini, itu kalau misalkan sama-sama ingin ngembangin bidangnya masing-masing. Nah, kalau misalkan kondisinya kalian yang butuh model, ataupun kalian ikut komunitas fotografi, terus ada event gitu. Nah, itu biasanya dari komunitasnya sendiri akan nyari model. Nah, nanti orang-orang yang di komunitas ini akan patungan rame-rame untuk bayar si modelnya ini. Gitu. Nah, kondisi kedua kalau misalkan modelnya ini butuh fotografer untuk dijadikan endorse. Kadang suka ada selebgram gitu yang udah banyak endorsan, jadi dia butuh fotografer karena belum ada fotografer pribadi, jadi mereka butuh fotografer baru gitu. Dia baru nyari fotografer. Nah itu biasanya kalian akan di reach gitu, nanti baru bakal ngobrolin harga antara kalian sama si fotografer. Nah kalian sendiri sebagai fotografer itu bisa pakai foto-foto yang kalian ambil endorse tadi untuk jadikan portofolio, asalkan kalian juga tetap izin dulu ke si modelnya ini, karena kan kalian yang dibayar. Itu pembahasan kedua tentang
cara gue nge-reach model. Nah yang ketiga terakhir, gue pengen bahas tips buat kalian yang baru mau mulai potret ataupun street fotografi. Nah buat kalian yang baru mau mulai street ataupun potret fotografi, kalian nggak usah minder gitu karena nggak punya gear, karena nggak punya kamera. Itu kalian bisa pakai HP kalian sendiri, karena kan HP sekarang juga udah mulai banyak yang canggih ya. Ada mode portrait, ada mode pro, jadi kalian bisa otak-atik ISO-nya di situ, bisa otak-atik aperture-nya di situ, bisa otak-atik shutter-nya di situ. Tinggal gimana cara kalian untuk peka terhadap pengambilan gambar itu sendiri. Peka gimana cara ngelihat angle terbaik dari si modelnya ini sendiri gitu. Jadi nggak usah terlalu minder sama gear. Tapi kalau misalkan kalian punya budget lebih, kalian bisa juga sewa kamera dan lensa di rental yang udah banyak kan di Jakarta, ini kota-kota lain. Ataupun kalian juga bisa minjem kamera teman kalian yang punya kamera, itu untuk gearnya. Nah kedua, untuk modelnya sendiri, kalau misalkan kalian mau belajar portrait, itu nggak usah langsung mulai dengan cari model di Instagram terus bayar si model. Jadi kalian coba-coba dulu dari teman-teman kalian, dari keluarga kalian, adik kalian, kakak kalian. Jadi kalian coba dulu nih gimana cara belajar dunia potret dan juga street fotografi dan juga modeling fotografi. Insyaallah, ajib. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Albi. Panggil aja Abeson, anjay. Jalan di bidang sound system nih ya. Di belakang layar kan orang pada belum tahu nih sound system itu kayak gimana. Taunya kan suaranya doang yang didengar. Oke, sebelumnya gue mau kasih tahu nih kenapa sih gue di bidang sound system, ya kan? Gue sih taunya juga kan otodidak. Dari gue masih bayi, masih merah, udah diajak-ajak sama bokap. Coba dulu bokap gue sih emang teknisi masjid, mulanya dari situ. Jadi karena sering lihat bokap gue dari masih kecil, bayi, dan sampai sekarang masih suka diajak, nah itulah. Jadi makanya sekarang jadi rasa cinta dan rasa gimana ya, kayak mendarah daging lah dengan sound system itu. Jadi sound system itu bukan cuma hanya di acara hajatan, ulang tahun, atau acara-acara apa. Gitu. Mulanya kan otodidak tuh, belajar-belajar. Nah sekarang kan udah mulai cinta. Nah karena dari kecintaan itu, nyaman. Nah udah nyaman kan. Udah nyaman, nah sekarang mulai bergeser nih ya kan. Dari biasanya sound system acara-acara wedding, ulang tahun, dangdut, band-band. Sekarang bergeser mulai merapat ke gedung-gedung nih. Jadi soundman-nya, anjay. Sound apa? Sound kalau lagi syuting tuh ngasih mic-in doang, tapi lumayan gemeteran tuh Pak kalau ngasih ke talent gitu ya. Cuman ya biasa ngasih mic gede kan ke biduan atau ke penyanyi, ini ngasih mic ke talent atau ke artis, itu rasanya beda Pak. Walaupun kita cuma ngasih doang tanpa mixing, ya kan. Itu sih perbedaannya. Kalau untuk di sound system sih luas sih sebenarnya, bukan cuman hanya di audio doang, banyak. Mungkin segitu aja konten dari SSB hari ini. Tunggu di next video berikutnya. Kira-kira bahas apa lagi ya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih.